Iya. Jaka, Ambil dulu kucingmu. Jaka, Ambil mainan satunya. Jarmen, Bang Zuma monitor bang. Gantian kita bang. Udah masuk daerah Medan. Bang Zuma kemana sih? Arta, Arta, Jaka, Jarmen, Allahu Akbar. Sedangnya dia. Arta, Kaden kalau mau naik aja lagi, nggak apa-apa. Cuman bagus lah kalau diskusi. Saya sudah menjawab. Di dalam Al-Quran tidak tercatat nama-nama siapa pengikut Nabi Isa. Tetapi dituliskan bahwa memang ada pengikut Nabi Isa yang disebut Hawariyun. Mereka pengikut Nabi Isa bukan berarti mereka penyembah. Nah, pertanyaan saya, di dalam Bible kalian 12 murid Yesus menyembah Yesus. Itu gitu loh. Jangan memaksakan kami. Harus ada gitu loh. Sementara di kitab kalian aja tidak tertulis Yesus dari umur 13 sampai 29 tahun kemana aja. Ayo, kemana? Kenapa nggak dicatatkan? Rano, Parlan, Andreans. Iya kak. Arlan, agama apa bang? Selamat siang. Selamat siang kak. Agama apa bang? Salam kenal kak dari Riau dan semua teman-teman yang ada di Komal. Semoga kita sehat selalu. Ya, agama apa bang? Agama Islam loh kak. Ya, kenapa nggak salam bang? Ya, assalamualaikum. Salam. Oke, makasih ya bang. Los, ini si Los ini tadi udah diturunkan Los. Halo Los. Aduh, Rano, turunkan aja lah. Kalau dia minta naik lagi nggak usah naikkan. Dosmet lagi mantau, iya, Dosmat lagi mantau dia. Pakai akun fake pula itu. Rano. Halo Bunda, halo. Ya, selamat siang bang. Agama apa? Assalamualaikum. Muslim, Mbak. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Silakan. Lagi belajar monitor, Mbak. Tadi pertanyaannya, debatnya seru juga terkait nama-nama Hawariyun tadi. Mungkin maunya semua aktor-aktor dalam sejarah dicantumkan dalam kitab suci ya. Takutnya nanti Yudas Iskariot disebut juga di dalam Al-Quran, bahaya itu Yudas. Jadi bangga kan nanti. Padahal Yudas kan murid tapi berkhianat. Apa namanya? Murid tapi berkhianat. Jadi belajar aja nih. Oke bang. NS Tengku. NS Nafi. NS Cevi. Nafi, diturunkan aja moderator. Capek aku. Ini yang Islam mau naik ini mau ngapain semua Islam ini naik ini? Aku mau selesaikan dulu itunya. Yang dulu kucingku. Kenapa? Ini. Naikkan lagi.
Ini punya anak. Ini Kalem Bunda Nora, iya. Aduh. Paima, sini. Paima. Paima, Umar. Allahu Akbar. Ya, nomor deh. Paima, Hyong, Paima, Hyong. Jaringanku jelek loh. Dosma, penari latar ngintip-ngintip. Gak boleh kalian kayak gitu loh. Kanora, iya. Hyong, Hyong. Saya seperti orang lagi ngabsen apa Pinila. User serubun. User Tinggal tidur. naiklah kau ya. Jangan malu-malu kucing lah kalian. Ya, jaringan saya nge-lag, makanya itu. User. Ih, saya kayak manggil apa ya? Ini yang minta naik gini banyak loh. Tapi nggak tahu mana yang Kristen, mana yang Islam. Naik, ditolak aja semua dulu, yang itu Bunda, Mpok, siapa moderator? Apri Sanjaya. Apalah kau Dasman Siagian, Nora Zuma mangkir dari panggilan pertama Polda Sumut. Tahu dari mana kalian? Irfan. Monitor. Aduh, gila. Hai. Bang Zuma monitor, Bang. Bukan itu kan dalam. Long, man. Long. Long, long. Wih. Turun. Superman. Ulin. Saya minta yang naik Kristen ya, janganlah Islam. Ngapain? Kasihan Nora sendiri. Ulin. Koko. Gak ada Islam naik juga. Bunda, jangan nirokannya. Ya, saya nggak kepancing. Abang Zuma monitor. Halo. Sorry. Baru balik. Aduh. Aku stres sekali loh, Jul. Kenapa kau stres sekali? Bukan. Kalian tak kemana-mana. Bang Zuma udah selesai itu belum itu? Udah harusnya, udah di grup udah WA. Udah selesai lah. Bang Zuma lagi Oke. sembunyi. Aku sembunyi dulu katanya. Enggak, si Darni dinaikkan aja. Cuma saya malas. Kenapa si Darni itu benci kali sama aku, Jul? Apa sih salahku? Kau udah buat apa salah sama dia? Nggak tahu aku. Tadi emosi kali dia sama aku. Dia bilang gini, makanya jangan kau langsung lompat ke kitab kami, Nora. Kau baca. Loh, saya kan dari dulu sudah ngimani kitab Bibel. Barulah saya loncat ke Al-Quran. Ngapain lagi saya mau loncat ke Bibel? Ngawur kan? Waduh. Ini yang minta Mandy.
Mita. Ini yang minta udah segini banyak, cemana lah ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Makin hari makin cantik saja. Waalaikumsalam. Iya. Masya Allah. Katanya, iya, ada yang bilang coten-coten, katanya Bunda nangis-nangis kejang-kejang, katanya mau dipanggil di Polda gitu. Dia nangis kalau nggak ada ini, nggak ada uang beli skincare. Aku Bukan lihat di karena sini dipanggil. teriak-teriak, suaranya masih lantang. Sehat selalu lah Bundaku. Amin, amin. Iya, oke lah, sehat selalu ya Bunda. Sama-sama, Bun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada si Manjunta nih, ada si Manjunta nih. Waalaikumsalam. Ya, Bang Ci, Vi, Ahweng. Halo. Aku buang-buang orang dulu ya. Banyak kali yang minta naik ini. Terus siapa-siapa aja. Zaps. Polda Sumut, tangkap Nora. Wih, nggak ada salah disuruh tangkap. Sadis. Ajaran kasih tangkap lah nih ya. Merevisi nih nama ajarannya. Japs. Simanjuntak. Wih. Tian. Saya kayak gini dari tadi loh, Jul. Kayak manggil apa aku? Ini kau jadi customer service manggil. Bang Zuma, monitor, abangku. Wadah. Nora hebat, selamat dari tentara Romawi. Woi, Biring Floris, biring, biring. Biring. Adrian. Belum ada, Bun. Kenapa yang Kristen gak mau naik, Bun? Gak tahu, Mami. Biring, Adrian. Halo. Obatnya diminum 10 kali dalam 1 hari, ya. Kalau tidak bisa mempan lagi, suntik mati aja. aduh. Biring. Ini ada Bang Rembo. Bang Rembo, kenapa kok kabur tadi, Bang? Hah? Bang Berat, Rembo? Ada si becak. Halo becak. Rokidus. Kidus. Saudara pening kepalaku, banyak kali minta naik ini. Muslim-muslim ngapain lah minta naik ini? Jadi lemot coy. Siapa nih belut putih? Namanya belut putih, bah. Naikkan apa? Naikkan Oten. Nanti monitor Iya, Bang. masalahnya ini aku hapus 10 orang, yang minta naik 10 orang lagi. Tak kapan selesai aku hapus-hapusin orang nih? Bunda Nora, sebentar naik di room Superboy. Ngapain saya naik di room Superboy? Mau jadi Superman? Aku Power Ranger.
Koko Power Rangers berubah gitu loh. Berubah jadi Latium. Berubah jadi Latium. Berubah gitu ya kan. Assalamualaikum Bang Peta. Assalamualaikum. Ini jaringan saya nggak bagus ya. Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi Heri? wabarakatuh. Kenapa dek? Baru pulang. Oh, alhamdulillah. Wah, stres sekali aku. Dragon. Dragon. Allahu Akbar. Kok nggak ada Utin yang waras? Mungkin gini aja. Jadi nginep di pos Utinora, kan, Utinora, Nora? Utinora. Dapat Utinora, bisikan lupa. kamar sudah disiapkan. Oi. Kenapa? Ya mungkin ini. Habis kau kubuat Juma, habis ingat itu. Apa sih di sini? Loh, tadi ada muka pendeta ini. Mana dia? Udahlah. Mungkin saya aku sapa dulu ini. Lovandra. Hei, Halo. halo. Ya. Agama apa, Bang? penyembah makhluk. Panas. Banyak orang nggak jelas di sini ya. Ruth. Loh, masih hidup si Ruth itu? Oh, bukan Ruth itu. Ya, Bun. Serius dulu kita. Ya. Ruth. Udah, Halo, Ruth. Utinora, kalau nggak ada orang nih, kita ngobrol dulu. Aku mau nanya-nanya. Bun. Oh, ya. Oke, silakan Jul. Tunggu, aku mau rekam dulu. Siapin dulu. Aduh, mana OBS-ku? Aduh. Oke, kita rekam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan menanya-nanyakan nih kepada Utinora ya, yang dirindukan oleh banyak sekali netizen-netizen yang menanyakan bagaimana kabarnya gitu ya. Dan kenapa belakangan ini tidak aktif lagi untuk membantai para serigala-serigala ini. Ya mungkin Utinora nih, ini mulai aktif kembali kapan nih? Saya aktif kembali tadi. Oh, Berapa hari jam ini yang aktif lalu? mulai ya? Hari ini mulai aktif kembali. Oke, terus banyak juga yang nanya. Ini kan keluarga Utinora berhasil Utinora syahadatkan ya, kenalkan kepada Islam dan akhirnya mereka menerima kebenaran. Kalau teman-teman, sahabat, sepupu ada nggak yang mengikuti langkah dari Utinora dan keluarga? Ada satu di Jakarta, itu sepupu kami. Dia tinggal di Jakarta. Dia syahadat. Dia Kenapa bisa? masuk Islam. Oke. Kenapa bisa dia bersyahadat? Karena Utinora atau karena memang dia belajar sendiri? Kalau terakhir dia komunikasi sama almarhum bapak saya karena apa ya, pergaulan dia tuh sama katanya kawan-kawan Islam dia itu orang yang baik-baik semua, dan dia tuh melihat bahwa memang di Islam itu ya, dia melihat katanya ini pengakuan dia ya, kayak ada maksudnya ibadah di Islam itu kok teratur gitu. Itu Oh. pengakuan dia. Dia sebelumnya Kaliten. Yes, sepupu kandung saya itu. Jadi dia lihat di Islam teratur, lebih khusyuk gitu ya. Kalau di mereka memang kenapa?
Bukan begini. Kalau cerita dia subuh itu pasti subuh ya udah wajib itu sholat subuh. Tidak ada kata oh jam 6 saya mau sholat, jam 7 nggak ada. Wajib subuh ya subuh, zuhur ya wajib zuhur. Asar wajib nunggu, ya? asar. Jadi tidak seperti kayak Kristen ini kan. Ada yang gereja jam 7 pagi, ada yang gereja jam 10, ada yang gereja hari Sabtu, ada yang gereja hari Minggu. Nah itu. Kalau di Islam tidak katanya. Tapi bagi mereka kan bukannya itu kelebihan gitu, bisa kapan saja gitu. Wah, Islam dibatasi oleh waktu, nggak bisa sesuka hati. Kami bisa gitu. Iya, Lebih keren yang bebas dong. dia cuma bilang begitu. Nggak, menurut Utinora lebih keren yang bebas Tidak tahu atau yang ada waktu? Ya kalau kita memikirkan mau senang-senang ya lebih keren di Kristen lah. Bebas, mau kapan saja, terserah. Mau nggak ke gereja pun nggak masalah. Nggak ada perintah wajib. Ya karena tahu kan pendeta Blukusuntur Saifuddin Ibrahim. Tahu. Si Saifuddin bilang dia keluar dari Islam tuh gara-gara di Islam tuh capek. Harus sholat dia bilang. Masa orang lagi tidur enak-enak harus bangun untuk sholat dia bilang. Apaan ini Tuhan gitu dia bilang. Terus dia bilang aduh masa harus puasa lagi. Ya babi haram padahal harum dibilang. Nah, itu gimana tuh? Nggak rindu Utinora ini saya dengan mengutip babi yang ya. harum. Saya mengutip begini ya. Si Saifuddin bosan, tidak bebas, wajib, subuh harus bangun, zuhur ketika kita ngantuk mau tidur siang, harus tunaikan sholat, belum lagi isya, ketika kita maghrib, kita udah kenyang makan, kadang mau lalai kan begitu. Nah, saya berbalik kepada salah satu orang tua saya, bapak saya, yang memang notabene-nya dia malas. Dibilang malas ke gereja. Malas. Ya palingan kalau ada seperti pada waktu raya Natal, tahun baru, atau hari raya Paskah, ataupun kalau dipaksa mama saya ke gereja, yuk gereja, baru dia mau ke gereja. Nah, saya berpikir begini. Ketika dia meminta untuk disyahadatkan, apakah sanggup dia untuk mengerjakan 5 waktu? Karena yang notabene-nya orang malas akan susah gitu loh. Saya berpikir begitu. Dia sanggup nggak nanti ini subuh jam 5? Dia sanggup nggak nanti zuhur? Ya tapi seperti itulah. Seperti itulah yang namanya hidayah yang diberi Allah. Ya ketika Allah memang betul-betul sudah memantapkan hati orang itu untuk menerima kebenaran, yang dulunya malas tapi harus diatur dengan 5 waktu, itu bagi dia tuh bukan merasa seperti suatu beban. Betul itu. Betul. Kalau si Saifuddin lelah karena harus bangun subuh, zuhur. Nah, beda yang dengan yang Kristen yang mau saya ke gereja. Saya tidak mau ke gereja. Saya mau ini. Saya mau makan B2. Saya sudah terlanjur enak. Tapi beda ketika Allah sudah memantapkan hatinya, 5 waktu bagi dia itu tidak masalah. Tidak mau makan B2 juga ya tidak masalah. Jadi itu makanya saya korelasikan ke situ. Apakah bisa ini nanti bapak saya 5 waktu? Ternyata alhamdulillah. Gitu loh. Subuh ketika mulai bunyi ngaji di masjid, beliau sudah bangun, sudah ambil wudhu, sudah siap-siap mau ke masjid. Sampai saya katakan begini, Pak, kan belum azan, tapi dia lebih senang duluan ke sana. Sementara waktu Kristen, padahal jam 10 loh, gereja jam 10. Mau bangun kok jam 8, jam 9 enggak masalah. Ini susah kali, ayo Pak ke gereja. Kaulah dulu. Ayolah Pak ke gereja, kaulah dulu. Tapi waktu masuk Islam, nggak usah pun kita bangunkan. Mendengar suara tarahim aja di masjid, dia sudah bangun itu. Udah berwudu, beres-beres, mau pergi dia. Tapi kalau di Medan, rajin mereka bangun pagi. Aku kalau dulu ya, pagi-pagi gitu ya. Pagi-pagi lari pagi jam 5 itu udah ada tuh
teman-teman kita Oten keliling-keliling bawa beca cari nasi busuk itu dari tong sampah. Kuliah lu siapa nih lagi korek-korek tong sampah? Rajin mereka nyabut ya Utinora. Bisanya bangun pagi kok. Betul nggak? Coba lihat di Medan tuh. Jam 5 pagi udah tong sampah udah mereka ini loh. Mereka ober-abrik. Betul Jul. Gimana itu? Nih udah monitor abang. Ya sebenarnya seperti itulah Jul ya. Makanya miris kalau ada orang yang mengatakan dia bangga dia menjadi seorang murtad. Saya tidak tahu kenapa dia murtad. Mungkin karena pernikahan, saya juga nggak tahu. Tapi Adib, Aris, tapi intinya memang di Islam itu sifatnya mengikat, mengekang. Kita di Islam itu mengekang. Karena apa? Kita diatur wajib, ini wajib menutup. Kita diatur betul. Ketika masuk WC itu mendahulukan kaki apa? Ketika keluar mau berpakaian, baca doa-doanya. Bahkan kita bermake up juga membaca doa. Bahkan untuk berjima aja maaf itu harus membaca doa. Diatur betul, diatur oleh Allah. Karena apa? Ya karena setan-setan ini nauzubillah mengerikan untuk membisikkannya itu kepada kita. Gitu loh. Tapi memang saya bilang ya, kalau ada orang yang bangga punya Tuhan sosok manusia, itu saya hanya berpikir begini. Akal kamu dengan akal anak saya lebih pintar anak saya. Saya bilang gitu aja. Anak saya 7 tahun tahu Tuhan tidak mungkin mati. Apakah Tuhan manusia? Tidak. Tapi kalau ditanya kepada saya yang udah sebesar ini, Tuhan kamu manusia? Ya, itu kedagingannya. Tuhan kamu mati? Ya, karena menebus dosa. Nah ini kemana? Ini yang kemana? Gitu loh. Bangga kali. Oh Yesus kami mati untuk menebus dosa kami. Berarti di Kristen ini lebih penting dosa daripada amal kebaikan. Lebih penting dosa. Tapi kalau bagi Islam, lebih penting amal kebaikan daripada dosa. Karena apa? Setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap kebaikan yang kita lakukan, itu Allah itu mengatakan itu menggugurkan sedikit demi sedikit dosa kita. Salah satu, kita bersedekah. Itu salah satu untuk kenapa tujuan kita bersedekah itu diharuskan untuk menggugurkan dosa kita sedikit demi sedikit. Berarti di Islam ini dosa itu bukan hal yang paling utama. Yang paling utama itu amal kebaikan. Beda Kristen. Kristen itu ujung-ujungnya dosa ditebus, dosa ditebus, dosa ditebus. Terus sekarang ini kayak saya lah. Ketika saya masih Kristen, saya berbuat dosa. Siapa lagi yang mau menebus? Yesus mati kedua kali. Kan gak mungkin. Nah kalau bangga mereka bilang Tuhan kami menebus dosa kami. Ini lucu. Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan iblis. Sudah tahu iblis pada waktu itu meminta penangguhan untuk menyesatkan manusia. Nah ketika Tuhan mengizinkan iblis ini untuk menyesatkan manusia, kenapa jadi Tuhan yang datang capek-capek menebus dosa? Karena bisikan setan. Betul kan? Bang Zuma udah monitor loh. Ya, mungkin dari Bang Zuma ada yang mau ditambahkan atas penjelasan dari Utinora, dan ada Ando yang komplain nih dari tadi di bawah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallaha 'alal mu'minina is ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul kepada mereka di tengah-tengah mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Quran dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi sahabat mobil, coba tanya satu.
di dalam. Jadi di Islam itu diajarkan kemudian untuk mentaati perintah-perintah Tuhan. Yang tidak mau melakukan perintah Tuhan itu iblis. Bagaimana ketika Adam datang kepada iblis datang kepada Adam untuk membatalkan semua hukum-hukum itu. Begitu juga ketika kemudian Nabi Isa datang kepada Bani Israel, kemudian ada sekelompok manusia yang ingin membatalkan hukum-hukum itu. Padahal, teman-teman, sahabat-sahabat, kalau kita melihat di dalam kitabnya saudara kita Kristen, di dalam Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan kemudian pekerjaannya. Yohanes 6:38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 9:31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang soleh dan yang melakukan kehendaknya. Yohanes 14:31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti apa yang diperintahkan Bapa kepada aku. Kemudian juga di dalam 1 Petrus 4:2, supaya waktu yang sisa jangan kamu mempergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. 1 Yohanes 2:17, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bahkan di dalam 10 Ibrani nomor 7 diterangkan, lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhanku. Jadi kehidupan orang beragama itu harus berkesesuaian dengan kehendak Tuhan, bukan kehendaknya sendiri. Tidak boleh. Sedangkan kalau kita melihat kemudian di dalam keadaan Kristen, mereka melakukan kehendak Paulus karena menurut konsep Kristen, Paulus itu juga adalah jalan. Paulus itu jalan, Yesus juga jalan. Kalau Yesus jalan, yang ditunjukkan kemudian adalah ketundukan kepada hukum-hukum Tuhan. Itu jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Tapi kalau Paulus sebagai jalan, dia menunjukkan orang Kristen untuk meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Di mana diterangkan kalau Paulus itu juga jalan? Di dalam Kisah Para Pewarta 9 nomor 11. Firman Tuhan (2) katanya, mari pergilah ke jalan bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Dia sekarang berdoa kepada Tuhan katanya. Jadi Paulus itu juga adalah jalan. Yesus juga jalan. Yesus jalan menuju kepada Tuhan dengan jalan melaksanakan hukum Taurat. Paulus juga jalan menuju entah kemana dengan jalan meninggalkan semua aturan-aturan Tuhan. Nah, di mana Kristen berpijak? Apakah jalan yang ditempuh oleh Yesus atau jalan yang ditempuh oleh Paulus? Jelas bagi dunia, Kristen itu mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Paulus. Apa itu? Menyembah Kristus dengan meninggalkan semua aturan Tuhan yang datang kepada Yesus anak Maria. Demikian. Waduh, banyak jalan ya. Mungkin mereka mengikuti ini, mengikuti pepatah banyak jalan menuju Roma. Jadi makin banyak jalan makin bagus. Ya, Oke. betul saja. Paulus itu jalannya mereka, bukan Yesus. Halo, halo. Ya. Halo. Ya, silakan Bang Ando. Jadi begini ya, kita mengenal Tuhan kita itu dari perkataannya. Tuhan saya berkata, jangan kau balas kejahatan dengan kejahatan, kasihilah sesama. Ya, begitulah mengenal kita Tuhan dari perkataannya. Saya mau tanya Bang Juma. Halo? Ya, silakan Bang, silakan. Apa perkataan Allahmu di kitab sucimu Al-Quran? Saya banyak mengutip ya, yang menyesatkan, bunuhlah, penggallah kepalanya, perangilah. Kalau kita mundur ke kitab Taurat, pada saat Musa dilarang untuk membunuh, 10 perintah Tuhan. Hal itu diulangi Yesus setelah Kristen datang. Matius 19 ayat 18, jangan kau membunuh tempatnya di neraka. Saya baca Al-Quran kemudian,
ya, Al-Baqarah 191 dan Amfal 12, ya, At-Taubah, bunuhlah di mana kau temui. Perkataan siapa ini? Penggallah kepala dan potonglah jarinya, perangilah mereka. Ini perkataan sangat berbeda dengan perintah larangan yang diterima Musa dari Tuhan, ya. Dari 10 perintah itu, jangan engkau membunuh. Ribuan tahun kemudian Yesus pun melarang, jangan engkau membunuh. Ini perkataan loh, perkataan Tuhan kepada Musa, perkataan Yesus kepada umatnya. Kasihilah sesamamu, ampunilah mereka, kata Yesus. Sekarang saya balik, abad ke-7 ada kitab suci dan saya baca-baca. Kita mengenal siapa Tuhan itu dari perkataannya. Menyesatkan, Al-Baqarah, ya, banyak sekali. Al-Baqarah ayat 7 yang menyesatkan orang kafir itu, Allah menyesatkan hatinya. Kalau Yesus, hai orang-orang tersesat, marilah. Hai domba-domba yang hilang, marilah. Tetapi saya baca, mohon maaf ya, saya nggak fitnah. Ada begitu Allah menyesatkan. Allah menyesatkan orang kafir, dan Allah telah menyesatkan hatinya. Itu maka saya mintalah perkataan Allah itulah dirinya. Maka kita mengenal dari situ. Coba dibuka perkataan Yesus, ya. Bila pipi kananmu tampar, berilah pipi kirimu. Kalau juga kau dilempar dengan batu, lemparlah. Kasihilah diri sesama manusia seperti mengasihi dirimu. Tidak pernah ada anjuran-anjuran, ya, dari perkataan Yesus yang saya tahu, ya. Dan pada Musa sebelum agama Kristen dan agama Islam ada 10 perintah Tuhan, salah satu kepada Musa, jangan engkau membunuh. Disambung lagi dengan agama Kristen yang datang ribuan tahun kemudian. Yesus mengulangi. Abad ke-7 agama Islam datang terakhir. Saya buka ayatnya. Saya ingin mengenal perkataan Allah di dalam kitab ini. Menyesatkan, Allah menyesatkan. Jadi kalau aku kafir itu karena disesatkan. Kalau begitu, ya, bunuhlah. Banyak sekali. Bang Zuma, Ustaz Nabab mengatakan semua apa yang tertulis di dalam Al-Quran adalah perkataan Allah. Maka saya baca-bacalah itu. Apa sih perkataannya? Jadi tadi janganlah seperti Rina mengomentari kekristenan. Yesus mengatakan, lihatlah ajaran itu dari perilaku pengikutnya. Sekarang kita melihat di dunia ini, dunia Islam penuh kekerasan. Di negara Timur Tengah sana, sesama Islam perang. Syiah, Sunni, Irak, banyak, Arab Saudi menyerangnya. Jangan menilai-nilai. Jangan menilai-nilai, ya. Dunia Kristen penuh kedamaian dan penuh kebahagiaan. Ya, poinnya. Karena teknologi yang kalian pakai itu adalah produk. Abangku. Silakan Bang Zuma. Baik. Jadi agama Kristen itu seibarat pembunuh berdarah dingin yang setelah tangannya berlumuran darah kemudian dia buru-buru mencuci tangannya. Habis melakukan pembunuhan seperti itu, bersih tangannya, dilap tisu, habis itu berjalan dan mengatakan Kristen itu agama kasih. Kristen itu agama yang kemudian mengajarkan cinta kasih dan seterusnya. Padahal Kristen itu berdiri dan berasal dari ajaran pembunuhan. Tanpa pembunuhan, agama Kristen itu tidak ada. Saya ulang, pasang kuping. Kalau kuping sudah soak, pasang mulut. Kalau bisa membantu untuk pendengaran. Agama Kristen itu lahir dari hasil pembantaian pembunuhan. Tidak ada agama Kristen tanpa pembunuhan. Tidak ada agama Kristen tanpa iblis. Kalau iblis tidak ada, maka agama Kristen tidak ada. Kalau pembunuhan tidak ada, maka Kristen itu tidak ada. Dengan kesimpulan, agama Kristen itu
adalah agama yang didirikan manusia dari hasil pembunuhan terhadap anak Maria. Sekarang kita masuk ke uraian. Kalau dikatakan di dalam Al-Quran bunuhlah itu dalil pada saat perang. Karena manusia ini tidak ada yang bisa menjamin tidak terjadi perang. Dari zaman Adam punya keturunan pun sudah terjadi perang. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah hendak menciptakan Adam, malaikat protes. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Waduh, kena tombak lagi Bang Juma. Ada-ada aja orang lagi serius. Tapi bunyinya Bang Dewa ya. Sebentar dulu Fer, beri dua-duanya kok kena ya. Kenapa begitu Jul? Loh, mana lagu tahu ada aja. Jadi sambil menunggu Bang Juma, ini Oten ini topiknya apa, jawabnya apa. Bawa langsung ke ayat perang. Ya kalau ayat perang Bang, ya melawanlah kita. Masa Oten kalau ada musuh didoakan? Musuh itu nggak didoain Bang. Nggak bisa ngebayangin kalau prinsip Abang yang udah pakai ini Kristen ini ada musuh masuk. Waduh. Jadi wassalam semua. Iya Pak Belanda, ambil semua, saya doain Pak Belanda semoga awet menjajah ya Pak Belanda. Begitu Bang Juma, lanjut lagi Bang Juma naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lanjutkan ya. Ketika dikatakan kemudian bunuhlah ya itu dalam keadaan perang. Makanya di dalam Al-Quran wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebelum manusia diciptakan, para malaikat sudah tahu kalau kemudian kelak manusia itu hanya akan membuat pertumpahan darah di atas muka bumi. Kejadian 5 pun menerangkan itu. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Jadi memang sudah ya kejadian 3, Masya Allah. Jadi memang manusia itu sudah dirancang oleh Tuhan berdasarkan Bible untuk ada permusuhan di dalamnya. Kemudian ketika manusia itu datang, para nabi ditolak, maka terjadi peperangan. Yesus kenapa tidak melakukan peperangan? Karena pengikutnya cuma berapa orang? Gak mampu Yesus itu kemudian melawan tentara Romawi pada saat itu. Gak mampu, pasukannya gak cukup. Sedangkan agama Kristen, sekali lagi saya katakan, agama Kristen itu asalnya dari pembunuhan. Tidak ada Kristen seketika tidak ada pembunuhan. Kristen itu berdiri di atas pondasi itu. Sekali lagi, agama Kristen itu agama yang dibentuk dari hasil pembunuhan. Andai saja Yesus tidak dibunuh, agama Kristen tak ada. Ayo, dari mana asalnya Kristen kalau Yesus tidak dibunuh? Tak ada. Pembunuhan terhadap Yesus inilah yang kemudian dijadikan sebagai alasan oleh Roma untuk membentuk satu agama baru bernama Kristen Katolik. Simbolnya salib, Tuhannya Yesus. Dua hal inilah yang menjadi kemudian titik awal berdirinya Kristen. Bagaimana selanjutnya? Kita lihat pembunuhan terjadi di mana-mana. Tidak mengatasnamakan agama memang, mengatasnamakan kerajaan, mengatasnamakan politik, mengatasnamakan ekonomi. Tetapi mereka kemudian mempraktekkan isi yang ada di dalam Bible mereka. Contoh, Ulangan 20 yang dipraktekkan Belanda masuk ke Indonesia. Apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya,
maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima penawaran perdamaian dan dibuka pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai, maka bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Ini yang dipraktekkan Belanda sampai ada sisa-sisanya Kristen di Indonesia. Jadi sekali lagi, agama Kristen itu berasal dari pembunuhan. Selamat siang, Hot. Ya, Siam, silakan. Ya. Tambah sedikit, Ahi. Silakan. Jadi Ya, kalau terima saya kasih. lihat situasi dan kondisi pada saat itu, Yesus ini adalah gembel yang hidup di bawah tekanan penjajah. Boleh. Apakah ini hujatan? Tidak. Bentar, Bang. Dikit, Bang. Bentar, Bang. Izin menanggapi. Apakah saya menghujat? Tidak. Ketika Izin Yesus menanggapi. berkata di dalam Matius 8 ayat 20, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Jadi wajar Yesus itu tidak mengajarkan perang, tapi mengajarkan kasih. Gimana gembel mengajak perang? Perang itu butuh senjata, butuh tentara. Dia bukan pemimpin. Ya, jangankan jadi pemimpin, jadi RT aja nggak layak. Karena untuk bisa jadi RT dia harus punya tempat tinggal. Sementara kita lihat, ya pernyataan Yesus sendiri di dalam Matius 8 ayat 20, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Bahkan kalau kita lihat komentar dari Matthew Henry, di situ Yesus makannya itu dari belas kasihan orang. Dia hidup sangat melarat, makan dari numpang-numpang. Ya, tidak mungkin ada gembel mengajarkan perang karena perang butuh senjata. Bahkan Halo. Selamat siang, Hot. Boleh saya tanggapin perkataan beli ini? peluru. Boleh saya tanggapin? Enggak ajarkan. Makasih. Oke. Begini, saya sudah mengutip perkataan Tuhan Musa, Elohim Yahweh, 10 perintah Tuhan. Salah satu adalah jangan engkau membunuh. Sejumlah mungkin mengutip perkataan. Lalu ribuan tahun kemudian Yesus lahir, mengingatkan jangan engkau membunuh, jangan mengingatkan. Abad ke-7 datang agama Islam. Saya baca-baca, itu yang saya temukan, dan masalah menyesatkan begitu banyak. Jangan salahkan orang jika ada yang sesat, jika ada yang kafir, karena di Al-Baqarah ayat 7 yang menyesatkan itu adalah Allah. Saya baca-baca begitu banyak perkataan Allah di Al-Quran yang menyesatkan. Berbeda dengan kitab-kitab kami, Yesus memanggil domba-domba hilang. Marilah yang sesat, marilah kesinilah, datanglah kalian yang sesat. Jadi begitu cuma ya. Jangan berasumsi-asumsi. Saya bicara ayat dalil-dalil. Kalau saya beropini saya salah, ya. Kalau saya bilang bagaimana Anda bisa selamat, ya, Anda masih berselawat kepada Nabi, ya Allah, berikanlah kepada junjungan kami rahmat dan keselamatan. Itu artinya Anda masih memohon kepada Tuhan, ke Allah, agar kepada junjungan Anda diberikan rahmat dan keselamatan. Jadi saya tidak masuk kepada hal-hal demikian. Tetapi di room ini begitu gencarnya mengomentari teologi kekristenan dengan mempelesetkan. Saya mengatakan ini karena memang saya baca ya arti selawat Nabi. Saya artikan dulu di teks layar televisi dimunculkan itu. Artinya umat Islam masih memohon kepada Allah agar kepada junjungannya diberi rahmat dan keselamatan. Saya tidak mau mengomentari lebih jauh karena memang saya baca artinya itu. Karena memang umat Islam membacakan dalam bahasa Arab, ya. Tapi saya cari artinya. Oh, ya Allah, berikanlah kepada junjungan kami rahmat dan keselamatan, ya. Oke. Jadi saya tidak begitu jauh, dan dikatakan Allah dan malaikat dan umat bersolawat. Kata solat dasarnya adalah doa dan pengharapan, doa yang dimohonkan.
Itu kata dasar sholat. Jadi kalau bersolawat, ternyata artinya bersolawat itu diartikan dalam bahasa Arab, ya Allah berikanlah rahmat dan keselamat kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Kalau cuman tanpa ilmu, cuman modal congor kayak gini ya. Jadi gini, saudara Ando, ini agamamu itu yang harus kau tanggapi itu pernyataan saya yang saya ulang-ulang. Kristen lahir dari hasil pembunuhan. Kenapa enggak menanggapi itu? Ketika Yesus mengajarkan jangan kau membunuh, artinya apa? Boleh nggak Yesus dibunuh? Nggak boleh. Ayo, Matius 19 itu kan Yesus berkata, jangan kau membunuh. Nah, selesaikan tugasmu. Boleh nggak Yesus dibunuh? Berdasarkan perintah Yesus, jangan kau membunuh. Boleh nggak Yesus dibunuh? Nggak boleh. Berarti ketika Yesus dibunuh melanggar firman Tuhan. Dengan demikian agama Kristen berdiri dari hasil pelanggaran terhadap firman Tuhan. Begitu Cak Ayu. Kamu bangga, jangan membunuh. Lah Yesus dibunuh. Tanpa dibunuh bisa nggak jadi Kristen? Nggak bisa. Dalil di dalam kitabmu jelas dikatakan kemudian. 1 Korintus 15 nomor 17, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus dibunuh, agar dia mati dan bangkit agar menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Ayo. Jadi agama Kristen itu hasil dari pembunuhan. Kok bicara kasih ente? Matius 19 ketika kemudian murid bertanya kepada Yesus, Yesus, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa jawaban Yesus? Jangan kau membunuh. Dengan kata lain, jangan kau menjadi pengikut agama Kristen. Paham sampai situ? Selesaikan itu dulu. Jangan Anda ngutik-ngutik terjemahan-terjemahan Al-Quran lagi. Itu ilmu hanya untuk orang berakal. Al-Quran itu bukan untuk ente. Jadi sekali lagi saya katakan, tolong tanggapi. Agama Kristen itu adalah agama yang berdiri dari hasil pembunuhan. Tanpa pembunuhan, Yesus ditangkap, ditonjok, ditampar, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, baru lahir agama Kristen. Dari mana Kristen lahir? Ya dari pembunuhan, dari penganiayaan. Kepada siapa? Konon yang dianiaya dan dibunuh Tuhannya sendiri. Ini agama apa ini bunuh Tuhannya sendiri? Hah? Agama tuyul. Seburuk-buruknya agama dalam pandangan Anda terhadap agama di luar Kristen, agama Anda jauh lebih buruk. Kenapa? Karena berdiri di atas pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri. Kucuk. Silakan Anda tanggapi. Terima kasih. Saya ingin katakan kepada semua Juma, perintah itu jangan engkau membunuh. Mereka yang membunuh adalah mereka yang tidak taat kepada perintah, dan itu perilaku iblis. Dan kami tidak tahu, kehadiran Yesus sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, ya, bahwa dia akan lahir dari perawan, bahwa dia akan ditombak. Silakan baca Yesaya kitab Mazmur. Dan makanya Yesus mengatakan penggenapan, saya menggenapi apa yang sudah tertulis. Itu soal pembunuhan, ya. Membunuh itu perilaku iblis. Maka mereka yang melakukan pembunuhan itu tentu yang tidak mengikuti ajaran. Nah sekarang pertanyaan saya, Al-Baqarah 191 justru ada perintah, bunuhlah mereka di mana kau temukan, penggallah kepalanya, potonglah jari-jarinya, atau begitu banyak. Kedua, Anda tidak menjelaskan bahwa yang menyesatkan orang-orang yang tersesat juga ada. Allah telah menyesatkan hatinya, Allah telah menutup hatinya. Bagaimana? Sementara di ajaran kami, marilah orang-orang yang tersesat. Udah, jangan diulang-ulang. Silakan Guru Ndak. Mana? Iya, suara saya kedengaran. 2 Tesalonika Ahi, bawa Ahi.
Iya. Jadi kalau berbicara mengenai kemudian penyesatan-penyesatan seperti itu bertaburan di dalam Bible. Yesaya 63 nomor 17. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat? Banyak dalil-dalilnya di dalam kitab yang Anda gunakan kemudian. Belum lagi yang disebutkan guru saya tadi. Itu jelas itu. Jadi itu bukan menjadi poin kebenarannya, bukan di situ. Yang Anda harus selesaikan. Ketika saya mengatakan bahwa agama Kristen berdiri di atas pembunuhan Tuhannya sendiri. Apa jawaban saudara? Yang membunuh itu adalah orang yang sesat. Berarti lebih parah lagi. Kenapa? Agama Kristen ada akibat daripada pekerjaan orang-orang sesat. Maka orang Kristen harus berterima kasih kepada orang sesat, karena berkat mereka lah kemudian orang Kristen bisa punya agama, yaitu agama Kristen. Karena agama Kristen ini ada dikarenakan adanya pembunuhan. Tanpa pembunuhan orang-orang sesat, maka tidak ada agama Kristen. Oke, sekarang pertanyaan saya balik nanya kepada saudara. Orang yang membunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Saya ulang, kalau kami umat Islam memandangnya mereka adalah penjahat, makanya kami tidak imani pekerjaannya. Sekarang Kristen menjilat-jilat pembunuhan itu. Pertanyaan saya, apakah pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi orang Kristen? Silakan. Oke. Anda belum paham bahwa di kitab terdahulu sudah dulu ada nubuatan. Kita jujur ya, kita berarti tentang kelahirannya, tentang apa yang dialami di dunia ini. Anda mengatakan tadi Yesus berkuasa atas nyawa, mampu menghidupkan orang mati, dan pada saat dia mau ditangkap ada teman memotong lehernya pasukan Romawi. Yesus justru menyembuhkannya. Leher mana leher? Leher mana leher? Ya, yang benar aja. Di mana ada leher? Memotong kupingnya, kuping. Maaf, saya ralat. Kuping sama leher jangan disamain. Oke. Cuma kalau bicara awal mula pengajaran agama, tentu tidak setiap orang langsung bisa menerima. Cuma bisa bicara bagaimana penaklukan Mekah dan Madinah akibat penolakan dari masyarakat Quraisy. Dijawab dulu pertanyaannya Bang Yuma, Pak. Jangan bolak-balik ya. Ada setiap ajaran yang baru. Jawabannya apa? Jawaban dulu Pak, pertanyaan dulu dijawab baru panjang. Kenapa saya di-mute sih? Enggak jawab. Enggak jawab. Supaya bisa dibandingkan penaklukan Mekah dan sekarang Madinah. pertanyaannya kan jelas tuh. Saya kan mengatakan bahwa agama Anda itu berdiri di atas pembunuhan. Roma 14 nomor 9. Sama dulu. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus dibunuh supaya menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi tujuan pembunuhan itu untuk menjadi Tuhannya orang Kristen. Jangan Anda tidak berterima kasih kepada pembunuh Yesus. Pembunuh Yesus itu pahlawan. Betul enggak? Sekarang saya sudah jelaskan nubuatan tentang tidak ada nubuatan, Yesus sudah tidak ada nubuatan. Tidak ada nubuatan pembunuhan terhadap Yesus, nggak ada. Nubuatan yang terjadi. Akan ditombak. Saudara, tidak ada, itu hanya cocokologi saja. Kalau Anda mengatakan itu adalah nubuatan, kenapa Yesus mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapakmu disebabkan karena kau ingin membunuh aku? Berarti yang menubuatkan itu iblis. Maksud gitu. Anda mengatakan, Anda baca di kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Apa pula hubungannya Kristen dengan kitabnya orang Yahudi? Saudara, tidak ada hubungannya Kristen dengan kitabnya Yahudi. Itu hanya pandai-pandaian kalian aja untuk menipu. Anda lihat bagaimana orang yang ingin membunuh Yesus pada saat dia datang di Yohanes 8. Apa kata Yesus? Kenapa kau ingin membunuhku? Karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Mana nubuatnya di situ mana? Kalau nubuatan itu ada untuk Yesus, berarti orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah pelaku firman. Karena mereka ingin menggenapi firman. Tapi apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa yang berfirman di Yesaya itu iblis gitu. Maksud saya begini, Bang Juma harus konsisten. Kadang-kadang Anda yang harus konsisten dulu. Kadang-kadang Anda yang harus konsisten, bukan saya.
Saya kan mengatakan agama Kristen itu berdiri di atas pembunuhan. Anda ngelak, Anda mengatakan itu sudah dinubuatkan. Di mana dinubuatkan? Kenapa Boleh Yesus saya terangkan? menyanggah kemudian? Kenapa Yesus menyanggah nubuatan itu? Begitu saya terangkan masalah kitab Taurat, kitab Mas, Anda mengelak. Di sisi lain, Saudara, Anda memakai kitab Taurat. Anda nggak usah lari ke situ. Imam kepala Kayapas tidak pernah membawa-bawa kemudian Yesaya, Yeremia nggak ada pernah dibawa-bawa oleh imam kepala. Ayo, ketika Yesus mereka ingin bunuh, imam kepala kemudian bernubuat tahun itu juga dan berkata bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Yahudi. Kenapa Yesus harus mati untuk bangsa Yahudi? Supaya Yesus bisa supaya Bani Israel bisa bebas dari perbudakan atau penekanan atau penguasaan dari Imperium Romawi. Itu jelas dalilnya. Yesus membantah. Ketika saudara mengatakan ada nubuatannya di dalam kitab Yesaya, Yesus sendiri yang membantah itu. Jadi jangan Anda ngarang-ngarang. Jadi kadang-kadang Bang Juma ini tidak konsisten. Ketika dia mengutip-ngutip kitab-kitab terdahulu Taurat, di Mazmur, Anda ditanya belum jawab, woi. jangan di mute dong. Saya nggak boleh bicara ya. Saya turun aja kalau begini. Ya. Jadi pembunuh Yesus itu pahlawan. Apapun jadi pembunuh Yesus itu pahlawan. Parah kali Bang ini. Jadi pembunuh Yesus itu pahlawannya Kristen gitu. Pahlawannya Kristen. Anda mute terus gimana mau bicara saya? Saya tanya sekali lagi. Pembunuh Yesus itu pahlawannya Kristen. Anda yang membuat narasi seperti itu silahkan jawab sendiri. Lalu kalau mereka tidak membunuh Yesus, tunggu dulu. Sekarang saya tanya, kalau mereka tidak membunuh, dengar. Kalau mereka tidak membunuh Yesus, ini, makanya Yesus mengatakan saya menggenapi menggenapi sudah ada baca cuma Anda sering mengutip tunggu dulu. Kalau tidak ada pembunuhan yang bukan kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Yesaya, Anda sering bahkan Yesaya 5 akan datang lahir seorang Allah perkasa, Anda tarik menjadi nabi. Bohong lagi. Nggak ada akan datang di situ, bohong lagi kau ini. Ada buktinya. Bohong lagi, nggak ada di situ dikatakan akan datang. Aduh, bohong kau. Bohong terus. Yang tertulis di situ, seorang anak telah lahir. Jadi harus bukan akan datang. Ada aja kau bohong lagi. Bohong terus. Pertanyaan saya, saudara Ando. Pertanyaan saya, saudara Ando. Saya tidak suka sebenarnya ngoceh yang bukan ajarannya. Silakan Anda siarkan ajaran agama Anda. Pembunuh Yesus itu pahlawan atau bukan bagi Kristen? Jangan khotbah menilai. Enggak. Saya akan tetap berdiri paling depan, membuka aib agamamu, bahwa agamamu itu adalah agama yang dilahirkan dari hasil pembunuhan. Tidak akan pernah Anda bisa menghentikan saya. Saya akan paling depan akan mengajarkan kepada seluruh manusia, jangan menjadi Kristen.